Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Qudsi dari kampus STK IPA Pistumpu, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi SNP yang ditugaskan oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Mulia Yusnarti MPD, atau yang kerap kali kami panggil dengan Ibu Yus. Halo Bu, langsung saja ke inti pembuatan video ini. SNP, pasti teman-teman kerap kali mendengarkan SNP kan? Terus kenapa sih SNP itu ada, dan pasti teman-teman bertanya kan? Oke, langsung saja saya jelaskan. Pendidikan adalah tonggak utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di tengah dinamika perkembangan global, tantangan pendidikan semakin kompleks, memerlukan suatu landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap warga negara harus memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman sosial, budaya, dan geografis yang tinggi, menghadapi beragam tantangan dan penyelenggaraan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan hadir sebagai panduan untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan seluruh pendidikan di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam peningkatan kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi penerus yang mampu bersaing di tingkat global. Terus, apa sih standar nasional pendidikan itu sendiri? Mari kita bahas. Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat dengan SNP adalah suatu perangkat norma, kriteria, dan standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. SNP mencakup berbagai aspek mulai dari isi kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, hingga kualifikasi pendidikan. Tujuannya ialah untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, tujuan dari Standar Nasional Pendidikan yaitu: pertama, menjamin kualitas pendidik sehingga menciptakan standar kualitas pendidik yang tinggi dalam semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian, sehingga peserta didik mampu bersaing secara global. Yang kedua, menerapkan mutu pendidikan. Jadi, untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan, baik di daerah maupun pedesaan, memiliki akses dan mutu pendidikan yang sama, sehingga kesenjangan antara wilayah dapat diminimalkan. Yang ketiga, mengarahkan pembangunan kurikulum, ialah menetapkan standar isi kurikulum untuk memastikan bahwa setiap materi pembelajaran mencakup aspek intelektual, emosional, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kualifikasi pendidikan, yaitu dengan menyusun standar kualifikasi, kompetensi, dan etika bagi pendidik untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam membimbing peserta didik. Yang kelima, memberikan pedoman evaluasi dengan menetapkan standar penilaian yang adil dan akurat, mencakup berbagai dimensi kemampuan peserta didik seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keenam, mendorong inovasi dan penelitian, ialah merangsang inovasi dalam pendidikan dengan memberikan kerangka kerja yang mendukung pengembangan metode pembelajaran yang baru dan penelitian dalam dunia pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan kompetensi lulusan dengan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang kedelapan, melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan sistem pendidikan, sehingga tercipta keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan Standar Nasional Pendidikan dapat menciptakan sistem pendidikan di Indonesia sebagai wahana pembukaan karakter, pemberdayaan peserta didik, dan penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam SNP. Jadi dalam Standar Nasional Pendidikan itu juga memiliki unsur-unsur yang mencakup berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Loh, berikut beberapa aspeknya. Yang pertama, standar isi, yaitu menetapkan materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Terus, yang kedua, memastikan bahwa kurikulum mencakup komponen intelektual, keterampilan, dan nilai yang relevan. Yang kedua, yaitu standar proses, menetapkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Kemudian memastikan proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, standar penilaian, menentukan metode evaluasi yang akurat dan adil. Kemudian memastikan bahwa penilaian mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, standar kompetensi lulusan, yaitu menyusun profil kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian menjamin bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. 5. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu menetapkan kualifikasi kompetensi dan etika bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang profesional. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, yaitu menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik. Yang ketujuh, yaitu standar pengelolaan, menetapkan tata kelola dan manajemen pendidikan yang efektif. Kemudian memastikan adanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap stakeholder. Yang kedelapan, standar pembiayaan, menetapkan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang adil dan berkeadilan. Kemudian memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang kesembilan, standar penjaminan mutu internal, yaitu menetapkan mekanisme penjaminan mutu di sekolah atau institusi pendidikan. Kemudian memastikan adanya evaluasi internal secara berkala untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ke-10, standar penjaminan mutu eksternal, menetapkan mekanisme penjaminan mutu tingkat nasional melibatkan lembaga atau badan independen untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap lembaga pendidikan. Nah, unsur-unsur ini saling berkaitan loh untuk mendukung satu sama lain dalam pembentukan mutu dan keadilan yang merata terhadap pendidikan. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, dapat kita simpulkan bahwa standar nasional pendidikan itu penting karena SNP adalah sebuah landasan utama dalam pembangunan sistem pendidikan yang bermutu dan merata dengan mencakup berbagai unsur seperti standar isi, proses pembelajaran, penilaian, dan kompetensi lulusan. SNP memberikan pedoman yang jelas bagi semua stakeholder dalam dunia pendidikan melalui implementasi yang baik dan evaluasi efektif. SNP dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara. Penting dapat kita simpulkan bersama, standar nasional pendidikan bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai panduan dinamis yang dapat membentuk masa depan dengan pendidikan. Dengan memperhatikan serius terhadap implementasi dan evaluasi berkelanjutan, SNP memiliki potensi yang besar untuk menjembatani menuju sistem pendidikan yang merata, bermutu, relevan dengan tuntutan zaman, sehingga menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Sekian terkait standar nasional pendidikan atau SNP yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih tentang SNP, boleh searching di Google. Kalau teman-teman tidak mau ribet, teman-teman boleh cek kolom komentar. Di situ saya akan sematkan linknya. Terima kasih, saya pamit undur diri. See you next by video. Jangan lupa like dan komen ya. Kalau suka dengan video ini, di dislike juga nggak apa-apa. Bye-bye.